Tino bohong. Wes catat catat. Kelompok berapa Tino? Kelompok berapa Tino? Catat dicatat. A9 A9. Belum, Cang. Oke. A10. Tahu satu. Oke oke. Langsung mulai Yang kak ya. mau tanya dong, mau Gimana? tanya dong. Ini yang identitas kelompok penilai ini kan kita nilai nilai kelompok nih. Nah, terus di sini ada nilai kelompok. Ini maksudnya nilai secara kualitatif atau kuantitatif ini? Seperti yang dikatakan waktu apa awal-awal itu ya. Bebas dari segi apapun. Kalau kamu mau nilai berdasarkan kualitatif, kuantitatif, bebas sih. Per 100 per 100. Oke, oke, oke. Jadi itu ada di tanggung jawab kelompok kalian masing-masing guys. Ya, kalau misal ditanyain nanti ya aku kembaliin ke kalian karena itu haknya kalian. Ya jangan lupa ya tiap kelompok ngisinya satu aja per penilaiannya. Terus jangan lupa diisi form yang baru buat penilaian individu. Ya mungkin dari kelompok A2 bisa langsung dimulai aja kalau mau dimulai. Silakan. Ya presentasinya on cam, wajib on cam kah? Siapa setuju? Siapa setuju on cam? Ketik satu. Woi, oke, oke, itu satu, satu, oke. Berarti on cam yang present. Oke, mulai lagi ya. Eh, Perkenalkan, kami dari kelompok 2 TKTI. Di sini akan mempresentasikan tugas akhir kami dengan topik IT Value Delivery. Mungkin sebelumnya melakukan perkenalan kelompok. Eh, ini ada saya, Muhammad Faik Akbar dengan NIM akhir 1039. Lalu ada saya Haikal Nuril Abid dengan plat NIM akhir 1058. Kemudian ada saya Kemal Syauqi dengan NIM akhir 1034. Selanjutnya saya Raffi Jauhari dengan plat NIM akhir 1087. Yang terakhir dengan saya Muhammad Afiq Ramzaki dengan 4 NIM akhir 1095. Terus mungkin lanjut. Jadi di sini kami eh, melakukan review artikel kepada artikel yang berjudul Evaluasi Investasi Teknologi Informasi dengan menggunakan domain value governance file IT framework eh, 2.0 dan yang dimana penulisnya ini adalah Ferdi Firmansyah, Wing Wahyu Winarno, dan Asro Nasiri yang dibuat pada tahun 2019. Terus mungkin lanjut ke teman saya untuk mengenai tujuannya. Baik, untuk tujuan dari penelitian yang dilakukan oleh Ferdi Firmansyah dan teman-temannya ini adalah untuk mengetahui eh, bagaimana hasil dari penggunaan framework file IT 2.0 dengan domain value governance dalam mengukur IT value delivery atau nilai investasi teknologi informasi pada sebuah perusahaan. Dan pada studi kasus di penelitian ini, perusahaannya adalah CV Berka yang merupakan perusahaan yang bergerak di bidang pekerjaan umum, terutama di bidang pembangunan rumah. Dan untuk framework File IT ini sendiri ada 3 domain.
Yang pertama adalah value governance, kedua portfolio management, dan ketiga investment management. Yang akan kita bahas eh, lebih lanjut nanti adalah eh, domain value governance yang memiliki tujuan yaitu untuk berfungsi untuk mengoptimalkan nilai dari investasi yang berbasis teknologi informasi pada sebuah perusahaan, dan nanti eh, menggunakan berbagai macam cara, entah itu dari menyusun strategi, mengatur sumber daya, dan lain-lainnya lagi. Dan untuk eh, selanjutnya, value governance ini akan kita identifikasi dan identifikasi tingkatannya, dan juga kita akan mengukur tingkatan untuk maturity level dari model yang digunakan oleh perusahaan eh, CV Berkah ini, yang nanti akan dilanjutkan di metodologi oleh teman saya. Boleh dilanjutkan. Oke, selanjutnya adalah metodologi. Nah, eh, pada artikel yang kita bahas ini ada 5 metodologi yang digunakan, yaitu yang pertama adalah pengumpulan data. Nah, jadi di sini pengumpulan datanya itu melalui proses wawancara dan juga melakukan penyebaran kuesioner. Nah, selanjutnya yaitu ada identifikasi value governance. Nah, pada tahap ini itu dilakukan pengidentifikasian pada setiap proses value governance itu untuk mengetahui apakah proses tersebut sudah digunakan oleh CV Berkah atau perusahaan yang kita identifikasi ini. Nah, lalu selanjutnya yaitu pengukuran maturity level domain. Eh, Ya, pengukuran maturity level domains. Nah, pada tahap ini tuh kita melakukan identifikasi teknologi informasi dan menentukan pilihan strategis yang sesuai dengan visi dan misi dari perusahaan, yaitu CV Berkah ini. Nah, lalu selanjutnya ada melakukan evaluasi domain value governance. Nah, pada tahap ini tuh perusahaan akan diberikan hasil evaluasi agar mereka dapat meningkatkan dan memperbaiki proses perencanaan investasi teknologi informasi mereka. Lalu selanjutnya ada evaluasi maturity level. Nah, pada tahap ini tuh perusahaan akan diberikan evaluasi mengenai tingkat kematangan atau maturity level yang dapat memperbaiki proses perancangan investasi teknologi informasi yang ada pada perusahaan mereka. Oke, lalu eh, untuk apa sih tadi nama value governance ini ada beberapa tahapan, yaitu ada beberapa tingkatan, yaitu ada 6. Nah, dan juga untuk maturity level itu juga ada 6. Nah, untuk penjelasannya mungkin akan dijelaskan oleh teman saya di hasil penelitian. Oke, jadi artikel ini itu membahas tentang pentingnya investasi dalam teknologi informasi atau TI bagi perusahaan. Untuk objeknya itu CV Berkah, sebuah perusahaan di bidang pekerjaan umum. Jadi artikel ini menekankan bahwa investasi itu dapat menjadi keunggulan kompetitif dan meningkatkan kualitas kerja perusahaan. Jadi meskipun CV Berkah ini berinvestasi dalam TI, namun perusahaan ini tuh belum mengevaluasi manfaat dari investasi tersebut secara menyeluruh. Nah, artikel ini juga itu membahas tentang 6 proses VG atau yang value government yang barusan disinggung oleh teman saya. Nah, VG sendiri itu adalah value governance yang bertujuan untuk mengoptimalkan nilai investasi teknologi informasi, menetapkan tata kelola sesuai dengan kebutuhan organisasi, mengawasi dan mengendalikan kerangka kerja, menyediakan strategi informasi dan mendefinisikan karakteristik atau value investasi teknologi informasi. Ini kan udah dijelasin nih sama temanku kalau misalnya ada 6 proses tadi itu ya. Nah, aku mau ngejelasin singkat 6 proses itu apa aja sih. Nah, yang pertama itu ada VG1. Nah, VG1 ini tentang pelaporan mengenai maintenance hardware dan software. VG2 tentang penilaian kualitas investasi teknologi informasi. VG3 tentang
perbandingan portofolio investasi teknologi informasi, VG4 tentang pengambilan keputusan mengenai pengelolaan investasi TI berkelanjutan, VG5 tentang penerapan TKTI, VG6 tentang perencanaan dan pemantauan terkait perubahan TKTI. Nah, jadi untuk nilai dari setiap proses VG dalam artikel kita ini yaitu nilai indeksnya itu bervariasi. Jadi dari VG1 itu kita mendapatkan jawaban kuesioner tertinggi sebanyak 120 dan VG6 itu memiliki nilai kuesioner terendah yaitu 30. Nah, pengukuran tingkat kematangan ini atau maturity level menunjukkan bahwa itu dari VG1 sampai VG6 yang aku sebutin tadi itu ternyata itu nilainya lebih kecil daripada target. Nah, VG1 itu memiliki nilai indeks tertinggi yaitu 3,42 dan VG4 itu terendah yaitu 2,4. Tapi meskipun indeks tertinggi itu sayangnya masih di bawah indeks-indeks tersebut itu menggambarkan variasi dalam matangan untuk tindakannya sendiri biar indeksnya itu naik, terutama pada VG4 ya, yang tadi aku sebutin itu memiliki indeks terkecil, yaitu adalah meningkatkan integrasi antara manajemen keuangan dan teknologi informasi untuk memastikan bahwa investasi TI itu bisa dilakukan secara berkelanjutan dan mendukung strategi perusahaan. Oke, itu aja dari hasil dan penelitian. Selanjutnya kesimpulan akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, tadi kan udah disinggung beberapa pokok dari hasil penelitian kami yang mana masuk ke dalam kesimpulan dan kami dapat menyimpulkan bahwa hasil bahasan dari artikel kami nilai VG dari Value Governance 1 sampai dengan Value Governance 6 menunjukkan bahwa si CV berkah ini masih belum memenuhi target kematangan yang diharapkan dalam penerapan Value Governance ini. Terdapat kesenjangan antara kondisi saat ini dengan kondisi yang diinginkan, yang mengindikasikan perlunya tindakan perbaikan yang perlu dilakukan. Dalam hal ini, perusahaan perlu melakukan langkah-langkah perbaikan yang ditunjukkan untuk meningkatkan nilai value governance dan memastikan bahwa investasi teknologi informasi dapat memberikan manfaat yang maksimal bagi perusahaan. Nah, adapun kesimpulan yang tercantum pada artikel ini, yang mana dengan dilakukannya evaluasi menggunakan File IT Framework ini, perusahaan dapat mengetahui bahwa manfaat dan value dari investasi teknologi yang telah dilakukan. Yang kedua, perusahaan dapat melakukan perbandingan kondisi sekarang dengan kondisi yang akan datang di masa depan. Yang ketiga, hasil evaluasi teknologi informasi yang sudah raih dapat menunjukkan pertimbangan bagi pimpinan perusahaan dalam melakukan investasi teknologi informasi. Mungkin itu saja presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mungkin teman-teman yang mau bertanya bisa langsung ya. Ya boleh Neva Ulil. Bentar, oke. Makasih. Saya Nifa Ulil dengan NIM akhir 1067. Jadi yang mau saya tanyain ini, gimana kalau perusahaan itu memenuhi target? Nah, apa dampak yang bisa dirasain sama perusahaan tersebut? Terima kasih. Ini dikasih waktu diskusi dulu apa gimana, Cang? Langsung jawab dulu aja biar enak. Biar nggak gantung. Mending semua suruh bertanya dulu, guys. Ya, boleh, boleh. Ya, silahkan dah, boleh. Oke, jadi terima kasih atas kesempatannya. Saya Gary Zaliger dengan NIM akhir 01. Izin bertanya untuk terkait presentasi yang tadi ya. Ini kan menggunakan framework file IT domain.
Nah, apakah di penelitian ini juga ada perbandingan atau metrik evaluasi lainnya selain menggunakan file IT domain? Itu jadi misalnya menggunakan framework dari COBIT atau misalnya pakai yang IPBSC seperti itu. Nah, apakah menurut kalian ini penggunaan value IP domain ini lebih bagus untuk case tersebut? Apakah kira-kira bukankah kira-kira itu kayak COBIT atau IPBSC itu juga lebih bagus dibanding sama ininya IT value delivery-nya itu? Thank you. Oke, baik. Mungkin sebutnya dari saya Yudha Sultan dengan Mahir 1064 mau tanya. Tadi kan udah dijelaskan ya kalau semua nilai indeks di setiap PG itu tidak memenuhi target. Bisa tolong nggak berikan tindakan penyelesaian masalah agar itu memenuhi target. Mungkin itu aja. Terima kasih. Ya, izin menjawab dari pertanyaan pertama ya, tadi yang diajukan sama Neva Ulil. Eh, Nah, jadi dampak yang dapat diperoleh oleh perusahaan jika mereka itu memenuhi target dari setiap value governance ya pada setiap tingkatan. Nah, eh, ketika mereka memenuhi pada value governance tingkat pertama, nah itu mereka atau perusahaan tersebut itu sudah dipastikan melaksanakan kepemimpinan yang terstruktur. Nah, jadi seperti itu. Lalu untuk value governance tingkat kedua, itu mereka berarti mengimplementasikan atau telah mengimplementasikan proses-proses investasi IT tadi. Nah, lalu untuk pada tingkat ketiga, nah itu berarti perusahaan mereka sudah memiliki atau mengidentifikasi berbagai karakteristik portofolio investasi informasi teknologi. Nah, lalu untuk pada tingkat keempat, nah perusahaan mereka itu sudah menjalankan keselarasan dan integrasi manajemen nilai dengan perancangan keuangan pada perusahaan mereka. Nah, lalu untuk tingkat kelima itu berarti mereka sudah mengelola menggunakan ilmu yang diajarkan pada seperti pada materi-materi sebelumnya itu, ya. Nah, lalu untuk tingkat keenam ini berarti perusahaan mereka itu meningkatkan sudah meningkatkan manajemen nilai investasi teknologi pada perusahaan mereka dan dilakukan secara terus-menerus atau apa itu namanya? Nah, seperti itulah pokoknya. Lah, lupa. Gitu. Nah, apakah menjawab ya untuk Neva Ulil? Sangat menjawab. Terima kasih, Nuril. Ya, sama-sama. Maaf apabila ada kosakata yang sulit diterima ya. Seenggaknya gesturku dapat dipahami. Siap, terima kasih. Oke, mungkin aku izin menjawab untuk pertanyaannya Ligar. Tadi kan disebutkan bahwa apakah ada perbandingan yang digunakan untuk melakukan apa namanya yang digunakan untuk melakukan artikel yang dilakukan untuk apa namanya evaluasi investasi menggunakan framework lain selain yang file IT framework 2.0 ini. Nah, untuk di artikel sendiri di artikel yang kita teliti ini itu tidak ada perbandingan menggunakan framework lain. Nah, juga kalau dikatakan atau ditanyakan tentang apakah framework IT 2.0 ini cocok untuk kasus ini, itu mungkin kita juga belum nemu ya untuk perbandingannya untuk perbandingan dari selain menggunakan framework 2.0 ini, karena kan yang terjadi di sini adalah hasil dari framework ini ternyata
memang hasilnya itu si CV berkah ini kurang di beberapa aspek VG atau value governance tadi. Misalkan yang udah dikatakan oleh Jo tadi bahwa untuk VG 4 itu dia mendapat indeks terkecil. Mungkin itu sih jawaban dari uh, pertanyaannya Ligar. Apakah sudah menjawab? Oke, Oke, aku mau oke, nambahin. cukup, cukup. Oh, itu mungkin Oh, ya ditambahin udah, oleh. silakan. Ya, eh, kayaknya emang kamu nggak bakal cukup deh Gar, dengan jawaban kayak gitu. Oke, pertanyaanmu kan misalkan pakai framework lain ya, apakah lebih bagus untuk kasus tersebut? Nah, untuk kasusku sendiri ini lebih ke arah yang dibahas itu lebih ke arah investasinya Gar. Jadi konteksnya itu investasi teknologi informasi. Nah, sedangkan barusan aku cari ini framework yang lain itu lebih ke arah KTI-nya. Nah, untuk yang investasi itu aku emang cari itu barusan direkomendasinya emang ke File IT Framework 2.0. Nah, buat perbandingannya itu seperti yang tadi udah dijelasin sama Muza. Jadi untuk artikel yang ngebahas menggunakan framework lain itu nggak nemu kelompok kita. Untuk objeknya itu investasi teknologi informasi gitu. Itu dari aku. Oke, 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 thank you, thank you. Sudah sangat menjawab sekali. Eh, Mungkin eh, aku mau jawab yang pertanyaannya dari JJ tadi ya. Pertanyaannya kalau nggak salah, eh, tindakan apa aja yang eh, perlu ini perlu dilakukan untuk meningkatkan indeks-indeks yang eh, mungkin tergolong rendah buat si CV berkah ini, karena emang tadi dari evaluasinya juga beberapa aspeknya itu kan ada yang rendah. Nah, mungkin eh, aku bakal ini jelasin untuk VG-nya. Yang pertama untuk VG1 ini, eh, karena memang di VG1 ini eh, keterangan prosesnya adalah untuk memastikan sudah diinformasikan dan dilaksanakannya sebuah kepemimpinan di sebuah perusahaan. Jadi cara eh, tindakan yang diperlukan adalah pimpinan perusahaan harus mengetahui manfaat dan nilai investasi dari teknologi. Karena eh, se pemimpin dari perusahaan itu juga harus mengetahui tentang manfaat dan nilai investasi dari teknologi pada perusahaan itu sendiri. Kemudian yang VG2 ini eh, harus adanya pemahaman mengenai kebutuhan perusahaan dan dalam memilih teknologi informasi yang akan diterapkan di perusahaan itu. Kemudian untuk yang eh, VG3, kita melakukan definisi karakteristik pada setiap portofolio investasi. Kemudian untuk yang VG4, eh, kita harus mengadakan adanya integrasi manajemen keuangan dengan teknologi informasi. Untuk VG5, eh, kita harus menerapkan tata kelola teknologi informasi yang efektif dan efisien. Kemudian untuk yang VG6, kita harus memberikan layanan informasi secara terus-menerus dan juga eh, efisien juga. Mungkin eh, itu buat pertanyaan dari JJ, jawaban dari pertanyaannya JJ. Apakah sudah bisa menjawab? Oke, terima kasih. Oke, kalau mungkin sudah dijawab semua, bisa langsung ditutup aja ya. Karena waktunya offset kayaknya.
Oke, mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata mohon maaf, mungkin bisa langsung lanjut ke kelompok selanjutnya. Yuk lanjut lanjut kelompok berikutnya. Baik, mungkin bisa kita mulai ya. Sebelumnya, beberapa sore teman-teman semuanya. Perkenalkan di sini kami dari kelompok A2. Sebelumnya saya sendiri Nabila Anjani dengan NIM akhir 1049. Kemudian ada teman-teman saya yang pertama ada Eva dengan NIM akhir 1015. Kemudian Valen dengan NIM akhir 1023. Lalu Jesse dengan NIM akhir 1046 dan Divo dengan NIM akhir 1083. Jadi pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan hasil review kami terkait artikel yang berjudul Analysis of IT Infrastructure Flexibility Impact on IT Business Strategic Alignment. Jadi sebelumnya langsung saja masuk ke introduction. Jadi dari artikel yang sudah kami review ini, kita dapat mengetahui bahwasanya peningkatan peran IT ini tentunya meningkatkan investasi IT. Namun nilai bisnis yang sepadan ini tidak terkait dengan kesuksesan strategis antara bisnis dan IT atau yang kita sebut sebagai IT Business Strategic Alignment. Jadi keselarasan strategis ini terbukti meningkatkan efektivitas, keunggulan, kompetitif, dan stabilitas perusahaan organisasi. Namun hal tersebut masih sulit dicapai karena perubahan strategi bisnis, permintaan pelanggan, dan juga harga. Jadi pada penelitian kali ini kita akan membahas bagaimana pentingnya fleksibilitas infrastruktur IT untuk meningkatkan keselarasan strategik atau IT Business Strategic Alignment menggunakan model Luhmann 2000 yang diterapkan pada artikel ini dan menentukan komponen fleksibilitas yang harus difokuskan oleh sebuah organisasi ataupun perusahaan. Jadi pada makalah ini nanti akan membahas tentang latar belakang teoritis, metodologi, hasil penelitian, diskusi, dan juga kesimpulan. Sebelum masuk pada pembahasan selanjutnya, pada literatur review yang ada pada artikel ini terdapat dua macam golongan. Yang pertama ada IT Infrastructure Flexibility dan yang kedua ada IT Business Strategic Alignment. Jadi pada IT Infrastructure Flexibility ini, fleksibilitas sebuah infrastruktur IT yang meliputi konektivitas, modularitas, kompatibilitas, dan fleksibilitas personal penting untuk mengendalikan sebuah lingkungan serta responsif terhadap perubahan dan efektif tanpa biaya tambahan. Apabila mencakup semua itu, sebuah infrastruktur IT bisa dikatakan fleksibel. Kemudian yang kedua ada IT Business Strategic Alignment. Jadi pada model kematangan keselarasan strategis SAMM yang diterapkan oleh Huffman 2000 pada artikel ini dianggap paling komprehensif untuk mengukur sebuah kematangan keselarasan berdasarkan 6 kriteria. Kriteria yang pertama ada komunikasi, kemudian pengukuran nilai, tata kelola, kemitraan, ruang lingkup, dan juga arsitektur serta keterampilan. Jadi dengan tahap-tahap kematangan tersebut mulai dari proses awal, berkomitmen, fokus, terstabilisasi, ditingkatkan dan dikelola serta dioptimalkan, maka sebuah perusahaan atau organisasi ini akan dapat mencapai IT Business Strategic Alignment atau keselarasan dalam bisnis. Untuk bab selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Silakan. Baik, selanjutnya masuk ke hipotesa. Di sini ada 4 hipotesa yang dikembangkan. Yang pertama adalah konektivitas infrastruktur TI berdampak positif pada IT Business Strategic Alignment. Kemudian yang kedua, ada modularitas infrastruktur TI yang mempunyai dampak positif terhadap IT Business Strategic Alignment. Yang ketiga, kompatibilitas infrastruktur TI berdampak positif pada IT Business Strategic Alignment. Dan yang terakhir, IT Personal Flexibility berdampak positif pada IT Business Strategic Alignment. Nah, jadi penelitian ini itu bertujuan untuk mengeksplorasi dampak fleksibilitas infrastruktur TI terhadap IT Business Strategic Alignment. Nah, 4 komponen fleksibilitas infrastruktur TI yang sudah dibahas oleh Nabila sebelumnya, yaitu konektivitas, modularitas, kompatibilitas, dan fleksibilitas personal TI itu akan diterapkan sebagai variabel independen.
Selanjutnya adalah metodologi. Di sini terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah tahapan penelitian, dan juga pengembangan instrumen, dan yang terakhir adalah pengumpulan data. Yang pertama, tahapan penelitian itu terdiri dari 5 tahap. Yang pertama adalah persiapan. Pada tahap ini akan dirumuskan sebuah masalah penelitian dan juga menentukan ruang lingkup yang akan diteliti. Kemudian juga mengkaji literatur hingga mengeksplorasi konsep terkait penelitian ini dan merumuskan hipotesis. Selanjutnya, tahap kedua adalah penelitian desain, di mana pada tahap ini itu menentukan populasi dan juga sampel. Kemudian mengembangkan model penelitian, mempersiapkan instrumen penelitian, dan juga melakukan studi percontohan. Tahap ketiga adalah pengumpulan data, yaitu penyebaran kuesioner kepada sampel serta verifikasi data yang sudah dikumpulkan. Selanjutnya, tahap keempat adalah tahap analisis, di mana pada tahap ini dilakukan uji reliabilitas dan juga validitas model, pengukuran, dan juga model struktural. Selanjutnya, pada tahap kelima itu adalah menarik kesimpulan berdasarkan analisis yang telah dilakukan, serta merumuskan rekomendasi untuk penelitian di masa mendatang. Yang kedua adalah pengembangan instrumen. Secara umum, instrumen penelitian ini terdiri dari 2 bagian, yaitu pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan IT fleksibilitas infrastruktur dan juga pertanyaan terkait IT Business Strategic Alignment. Yang terakhir adalah pengumpulan data. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan kuesioner yang disebarkan baik melalui media online maupun pertemuan langsung bersama para responden. Nah, populasi penelitian ini adalah meliputi seluruh perusahaan yang berlokasi di Indonesia yang memiliki 500 karyawan, baik perusahaan BUMN, swasta, ataupun pemerintahan. Kemudian kuesioner ini disebarkan kepada manajer IT atau staf IT yang pernah bekerja pada perusahaan minimal 2 tahun. Mungkin pembahasan selanjutnya bisa dilanjutkan. Ya, oke. Untuk selanjutnya di sini saya akan menjelaskan di bagian result atau hasil dari ya yang sudah dijelaskan oleh teman-teman saya sebelumnya. Jadi di mana tadi kan sudah dijelaskan juga bahwa pengumpulan data itu ada beberapa data, kalau tidak salah ada 48. Di situ dari data tersebut akhirnya diolah menggunakan salah satu metode yaitu namanya PLS atau partial least squares. Nah, setelah itu si penulis itu tidak langsung menggunakan metodenya langsung, tapi dia menggunakan sebuah software pembantu yang namanya Word PLS. Nah, di situ nanti untuk indikator-indikator yang perlu dimasukkan ke situ. Nah, mungkin kita masuk ke yang pertama yaitu eh, pengujian reliabilitas indikator. Di sini eh, dis- ada nilai muatan atau LUTS, di mana kalau LUTS-nya ini lebih dari 0,7, maka dia bisa dikategorikan sebagai salah satu indikator yang bisa digunakan. Nah, di sini ada 9 indikator yang tidak memenuhi, jadi itu akhirnya dihapus. Selanjutnya ada reliabilitas konsistensi internal. Nah, maksudnya di sini adalah bagaimana sih hubungan antara satu indikator dengan indikator yang lainnya. Di mana di sini menilainya itu menggunakan nilai Cronbach alpha dan composite reliability, di mana kalau keduanya itu nilainya lebih dari 0,7, itu menunjukkan konsistensi yang baik. Selanjutnya ada validitas konvergen. Di sini penilaiannya menggunakan average variance expected atau AV, itu yang di mana nilainya harus lebih dari 0,5, di mana kalau sudah lebih dari 0,5 berarti dia menunjukkan validitas konvergen yang baik. Lalu selanjutnya ada validitas diskriminan. Di sini dia menghitungnya menggunakan akar kuadrat dari AV tadi, lalu dibandingkan dengan korelasi antar variabel laten. Di sini variabel laten itu maksudnya apa? Variabel yang maknanya tersembunyi. Misal kita kan ingin tahu nih kira-kira di antara konektivitas, modularitas, kompatibilitas, dan interpersonal flexibility itu yang paling mempengaruhi IT strategic alignment itu apa? Nah, jadi kita kalau memberikan kuesioner kan nggak langsung bakal tanya ini yang paling mempengaruhi yang mana kan gitu. Pasti kan kita ada pertanyaan gimana misal bagaimana implementasi IT pada perusahaan Anda dan bagi lain sebagainya. Nah, itu termasuk dalam variabel laten di mana kita harus melakukan analisis terlebih dahulu untuk menemukan eh, makna sebenarnya dari ya data tersebut. Oke, selanjutnya ke evaluasi ulang pada pengukuran tingkat 2. Nah, jadi ini yang pertama dari nomor 1 sampai 4 ini dia ada di pengukuran tingkat pertama di mana ini masih istilahnya dalam pembangunan model lah. Nah, setelah itu dia melakukan evaluasi lagi di tingkat kedua ini
di mana yang tadi sudah di drop ini ada 9 indikator dihapus, terus di bagian nomor 4 ini ada 15 indikator. Nah, setelah itu setelah sudah di beberapa dihapus, dia dilakukan lagi evaluasi ulang di sini dan sudah masuk maksudnya sudah memenuhi kriteria semua. Nah, selanjutnya dilanjutkan dengan pengujian struktural. Di sini ada eh, evaluasi hasil koefisien determinasi atau R2, lalu koefisien jalur dan juga di sini final. Nah, untuk R2 ini di sini nilainya sebenarnya ini sih harus melihat dari nilai yang lainnya lah. Di sini tidak disebutkan, tapi di sini yang paling tinggi itu ada 0,33 di sini. Ya ini menunjukkan hubungan yang kuat gitu. Ketika di koefisien jalur di sini ada compatibility yang berpengaruh positif dan signifikan terhadap di sini kita ini nggak bisa nampilin tabel ya. Kalau di dalam papernya itu ada tabelnya di mana di situ ada beberapa seperti compatibility, lalu modalitas, konektivitas, dan nanti personel. Nah, di mana nilai yang paling tinggi itu dimiliki oleh compatibilitas. Nah, besaran nilainya itu kurang lebih yang ada di R2 ini 0,3. Nah, yang lainnya itu kalau nggak salah 0,1 terus ada 0,0 sekian itu. Jadi diambil nilai yang paling tinggi. Yang paling tinggi itu dia mencerminkan bahwa itulah yang paling penting. Nah, selanjutnya ke final. Jadi di final ini bisa diketahui bahwa itu adalah kompatibilitas. Nah, di mana bisnis perusahaan. Ya mungkin untuk selanjutnya bisa dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya kita akan membahas mengenai discussion dan implication. Nah, tadi kan udah dibahas nih mengenai pengaruh komponen terhadap fleksibilitas infrastruktur TI. Di sini ada beberapa komponen yang tadi hipotesisnya udah disebutkan oleh teman saya, mulai dari konektivitas, modularitas, kompatibilitas, adaptabilitas personal TI. Nah, berdasarkan hasil dari proses penelitian, di sini didapatkan suatu kesimpulan bahwa ternyata dari masing-masing atribut itu tidak sepenuhnya menunjukkan efek yang signifikan. Nah, yang pertama kita akan membahas mengenai konektivitas. Jadi konektivitas ini teman-teman bisa didefinisikan sejauh mana tingkat jangkauan area yang dapat dijangkau oleh IT. Ternyata konektivitas ini dia tidak memiliki efek positif yang signifikan. Artinya konektivitas dia hanya membantu untuk mempercepat pertukaran informasi sehingga meningkatkan kematangan komunikasi antar organisasi seperti itu. Kemudian ada modularitas, tidak jauh berbeda dengan komponen konektivitas, artinya modularitas di sini dia memiliki efek signifikan yang kecil gitu. Tapi di sini modularitas didefinisikan sebagai kemampuan konfigurasi ulang perangkat lunak tanpa menyebabkan kerusakan yang fatal. Artinya modularitas dalam suatu IT di sini hanya membantu personel IT dalam mengembangkan solusi teknis sesuai permintaan unit bisnisnya. Kemudian ada kompatibilitas. Di sini berdasarkan hasil penelitian bahwa indikator yang menunjukkan pengaruh paling signifikan adalah kompatibilitas. Artinya di sini kompatibilitas ini menunjukkan bahwa kemampuan mendistribusikan informasi secara baik untuk internal maupun eksternalnya. Nah, di sini semakin baik kompatibilitasnya, maka semakin baik IT strategic alignment-nya. Kemudian adaptabilitas personel TI. Nah, di sini adaptabilitas personel TI juga didefinisikan artinya dia mewakili kemampuan dari adaptasi dari personel TI-nya. Nah, di sini adaptabilitas di sini memiliki range pengaruh yang lumayan signifikan tapi tidak sebesar kompatibilitas. Nah, artinya adaptabilitas hanya mempengaruhi bagaimana anggota personel itu bisa memahami terhadap perubahan itu sendiri, seperti itu. Nah, jadi didapatkan suatu implikasi, artinya bahwa kompatibilitas ini dia menunjukkan efek yang positif nih. Maka dari itu dalam suatu perusahaan dia harus mempertimbangkan kompatibilitasnya untuk mencapai keselarasan yang lebih baik, seperti itu. Next akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kesimpulannya. Jadi berdasarkan paper tadi, konteks fleksibilitas infrastruktur TI untuk meningkatkan keselarasan strategis antara TI dan bisnis, kompatibilitas ini menjadi faktor yang paling penting dan berpengaruh signifikan dibanding yang lain tadi, yang 3. Meskipun konektivitas, modularitas, dan fleksibilitas personal TI memiliki peran dan mendukung infrastruktur TI yang responsif dan adaptif, namun hanya kompatibilitas yang secara signifikan mempengaruhi keselarasan strategis.
Hal ini menegaskan pentingnya organisasi dalam memastikan bahwa infrastruktur TI tidak hanya terhubung secara teknis, tapi juga mampu mendistribusikan informasi secara efektif baik di internal maupun eksternal. Nah, keberhasilan dalam mencapai keselarasan strategis juga sangat tergantung pada kemampuan organisasi untuk beradaptasi dengan perubahan strategi bisnis, permintaan pelanggan, dan dinamika pasar. Lalu, oleh karena itu, pentingnya fokus pada peningkatan kompatibilitas ini dalam infrastruktur TI supaya untuk meningkatkan keselarasan strategis antara TI dan bisnis. Nah, yang pada gilirannya akan membantu organisasi dalam mencapai aktivitas, kinerja, keunggulan, kompetitif, dan stabilitas yang diinginkan. Oke, mungkin itu saja penjelasan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf apabila apabila ada salah kata. Mungkin dari teman-teman ada pertanyaan. Monggo silahkan yang mau tanya. Ya, kalau gak ada bisa ditutup aja. Aku mau tanya dong. Ya udah boleh satu-satu. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Saya Gary Sedikir dengan IMS 1001. Ingin bertanya tentang presentasi kalian yang tadi kan di situ ada bagian processing datanya di situ kan ada dijelasin seperti validitas konvergen dan lain-lain. Nah, di paper kalian itu apakah si penulisnya juga masukkan datasetnya misalnya? Kan itu kan ada pengumpulan data. Tentu saja di situ ada dataset. Nah, terus nanti di situ apakah akan dilakukan pre-processing juga? Di situ soalnya kalau aku lihat dari results-nya dia langsung ke reliability indikator dan lain-lain, tapi nggak ada metode penjelasan tentang bagaimana sih mereka menghilangkan outlier-nya, terus dia bagaimana caranya untuk proses pre-processing selanjutnya dan lain-lain. Nah, terus di situ juga yang aku rasa sih sepemahamanku kalau ada perbandingan kayak gini itu biasanya kan ada pengguna heat map. Nah, misalnya, nah di situ kira-kira di paper kalian ada ininya nggak? Si penulisnya ada yang menjelaskan heat map antara korelasi antar ini antar kayak konektivitas, modularitas dan lain-lain. Nah, terus juga di conclusion itu dijelasin bahwa lebih baiknya kalau misalnya organisasi itu lebih fokus ke compatibility sedangkan kayak yang konektivitas, modularitas dan adaptabilitas ini nggak terlalu penting. Nah, jadi kalau misalnya menurut kalian anggap nih aku punya organisasi terus lebih fokus ke compatibility aja. Yang lain-lain nggak aku pikirin nih misalnya. Nah, itu apakah kira-kira akan jadi sebuah hasil yang baik ya? Thank you. Ya, oke, mungkin saya izin menjawab ya. Nah, jadi tadi kan pertanyaan Ligar ini ya, yang awal mengenai inilah dataset terus apa outlier dan lain sebagainya. Nah, itu sebenarnya kalau di paper ini ya, ini tidak terlalu dijelaskan dia mengenai pemrosesan datanya gimana sebelum dimasukkan ke dalam model ini. Terus ya dan lain sebagainya lah. Di sini yang disebutkan data collection, setelah itu ada 48 sampel yang eh, istilahnya apa ya? eh, Memenuhi kriteria gitulah untuk dijadikan data awalnya gitu. Nah, jadi data collection ini dia eh, sumbernya dari yang pengumpulan data dari menggunakan kuesioner dan lain sebagainya itu. Nah, setelah itu mengenai heat map dan lain sebagainya yang menunjukkan bagaimana sih relasi antara satu indikator dengan indikator lainnya. Nah, sebenarnya kalau di paper ini dia dibuat dalam bentuk tabel, bukan grafik heat map yang sebenarnya. Jadi di sini itu ada yang namanya LUTS. Nah, LUTS ini dia nilainya itu sekitar antara range 0 sampai 1, di mana dia itu ya menunjukkan bobot itu tadi. Jadi sebenarnya nggak ini sih, memperlihatkan bagaimana nggak memperlihatkan secara langsung bagaimana hubungan antar indikatornya, tapi dia memperlihatkan, misal di sini ada modul, di sini kan ada konektivitas. Nah, nanti di konektivitas ini dia dipecah ada beberapa pertanyaan gitu. Misal ada 5. Nanti ada CNC 1, CNC 2, CNC 3, CNC 4, CNC 5. Nah, nanti di setiap CNC itu dia itu ada loads-nya atau ada bobotnya di mana semakin besar bobotnya, maka itu dia semakin apa ya? Semakin sesuai atau semakin berpengaruh pada nilai modul konektivitas itu sendiri. Nah, gitu. Terus untuk selanjutnya tadi pertanyaannya mengenai ini ya untuk discussion dan implication ini mungkin teman saya ada yang mau jelasin. Oke, izin jawab ya.
Jadi tadi kan pertanyaannya, apakah karena kompatibilitas ini dia memiliki value efektivitas yang tinggi, maka perusahaan harus mengesampingkan konektivitas, modularitas, dan adaptabilitas. Jadi karena paper yang kita review di sini adalah analisis, artinya kita melakukan analisis bagaimana pengaruh dari masing-masing indikator ini terhadap suatu kinerja IT strategic alignment. Nah, ketika hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kompatibilitas dia menunjukkan nilai yang tinggi, bukan berarti perusahaan harus mengesampingkan konektivitas, modularitas, dan adaptabilitas. Namun, perusahaan harus mempertimbangkan nih kompatibilitasnya itu harus diprioritaskan lebih besar, tapi bukan mengesampingkan dari indikator lain. Nah, terkait bagaimana konektivitas, modularitas, dan adaptabilitas perusahaan, nah itu bisa menjadi suatu keputusan perusahaan itu sendiri untuk menjalankan bagaimana kira-kira dari indikator ini bisa diimplementasikan di perusahaannya sendiri. Nah, tentunya perusahaan sudah mengetahui prioritas-prioritas yang harus dia raih untuk menggunakan indikator ini guna mencapai visi misi perusahaan itu sendiri. Seperti itu. Mungkin teman-teman ada yang mau nambahi? Iya, dan juga mungkin kalau dari kesimpulan tadi kan memang digarisbawahi bahwasannya kompatibilitas ini yang memiliki yang paling penting gitu ya. Tapi bukan berarti kita mengesampingkan yang lainnya seperti yang dikatakan. Tapi karena kan dalam penelitian pada konteks studi ini menunjukkan bahwasanya kompatibilitas memang yang memberikan dampak signifikan terhadap keselarasan strategis IT bisnis dalam konteks studi ini. Jadi bukan berarti yang lainnya tidak penting, tapi karena di sini kita menunjukkan by data gitu ya. Jadi dari data dalam paper ini dapat kita ketahui bahwasanya kompatibilitas ini yang paling menunjang dalam IT bisnis strategi alignment ini. Mungkin apakah ada yang masih kurang atau sudah menjawab dari Saudara Ligar? Oke, 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 thank you. Jawabannya bagus sekali ya, terutama terkait sama yang processing data tadi itu udah bagus banget. Thank you. Oke, mungkin bisa langsung ditutup ya teman-teman. Baik, mungkin terima kasih atas perhatiannya teman-teman semua. Mohon maaf bila ada salah kata dan jawaban. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, buat kelompok selanjutnya sambil diperhatikan ya jamnya ya. Karena dari tadi tembus nih 20 menit nih. Jadi ya dikira-kira dah buat sama tanya jawabnya. Oke? Oke. Tinggal berapa menit ya, Cang, untuk waktu kita? Tetap kok sama sih. Aman, aman. Oke, udah pas harusnya. Nah, oke, Dian bisa dimulai, dibuka ya.
Oke, thank you Dian. Jadi sama seperti yang dijelasin Dian ya tadi di pendahuluan dan abstrak, untuk literatur review sendiri, si penulis itu lebih menyatakan bahwa apa sih permasalahannya dan lain-lain. Nah, inti dari paper ini adalah yaitu ada permasalahan itu operasional data itu sekarang inefisien gitu. Jadi tidak efisien bahasanya. Nah, kenapa dia carinya itu di data center? Karena data center ini termasuk salah satu bagian dari ini ya, IT resource. Bagian apa? Teknologinya. Nah, nah, kalau yang di paper kami menyebutkan bahwa IT Resource Management System kalau dicampur dengan otomatisasi dan pemantauan real time itu ini bisa mempercepat dan meningkatkan manajemen lah ininya. Jadi sehingga dia lebih efisien lagi. Seperti itu. Nah, untuk mengetahui apakah benar yang disebut sama si reviewer si penulisnya ini, hipotesisnya itu, jadi di paper juga dijelasin metodologinya, gimanakah dia bikin ininya metodologinya. Jadi dari metodologi yang dia buat itu, si penulis menyatakan bahwa dia menggunakan pendekatan kualitatif. Jadi dia ada studi kasus. Jadi untuk cari studi kasusnya, dia datangin nih center yang ada di Australia, ada 5, dan diwawancarain masing-masing orangnya. Gimana ininya, manajemennya kalian kepada kepala IT-nya di sana. Nah, di situ mungkin bisa di zoom ya di tabelnya itu. Oke, di situ diketahui dia datang ke bagian yang Trade Education, IT, Telkom, dan IT juga sih maksudnya. Cuma 3 di situ ya. Nah, di situ dia datangin satu-satu kepada bagian kepala data centers-nya dan dia ngambil data di situ. Kenapa? Karena dia ingin ini autentik ininya datanya. Nah, di situ juga dia bilang pengambilan data saya juga termasuk bagus. Kenapa? Karena saya ada di banyak industri, jadi per saya bisa dijelasin di banyak, bisa diterapkan di banyak industri seperti itu. Nah, mungkin yang juga harus dijelaskan di metodologi ini dia juga akan dia juga menjelaskan tentang bagaimana sih penerapan seperti SIS-nya, ininya sensor manajemen sistemnya, sehingga nanti bisa membuat si ininya si kasus dia ini menjadi lebih bagus di ininya di penyelesaian. Selanjutnya mungkin bisa dijelasin ya di hasil dari pembahasan untuk secara detailnya. Oke, selanjutnya hasil dan pembahasan dari literatur reviewnya. Jadi di sini penulis itu menyadari bahwa terdapat sebuah potensi yang mendasari integrasi IRMS yang digunakan saat ini dengan sensor bawaan yang ada pada perangkat keras IT. Nah, integrasi IRMS ini dengan berbagai sensor bawaan pada perangkat keras IT seperti server, jaringan, penyimpanan, dan CPU, itu dapat meningkatkan fungsionalitas secara menyeluruh bagi sistem manajemen sumber daya IT. Nah, dengan meningkatnya fungsionalitas sistem manajemen sumber daya IT itu, ini memungkinkan untuk melakukan observasi dan otomatisasi terhadap aktivitas CTP, Information Communication Technology Platform, seperti aktivitas pada server, jaringan, penyimpanan, dan CPU. Nah, hal ini tuh eh, dengan sering pemanfaatan IT resource yang lebih efisien, ini juga akan berdampak pada biaya operasional yang dikeluarkan oleh perusahaan dalam mengintegrasikan IRMS dengan berbagai sensor bawaan pada server, jaringan, penyimpanan, dan CPU itu menjadi semakin lebih murah. Mungkin bisa dilanjutkan untuk kesimpulan. Baik, untuk yang kesimpulan dari paper ini, bahwa penerapan sensor information system untuk IT resource management dalam konteks manajemen IT pada data center yang ada memiliki beberapa keuntungan yang bisa meningkatkan fungsionalitas data center itu sendiri. Meskipun demikian, pemanfaatan dan pengaplikasian sensor based IRMS atau SIRMS masih sangat terbatas. Pada penerapan sensor Information System atau SIS untuk IT Resource Management ini merupakan salah satu peluang yang dapat dilakukan untuk meningkatkan optimasi dan efisiensi operasional data center dengan Oke, mungkin memanfaatkan. oke,
Untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, mungkin saya bisa lanjutkan. Jadi setelah dijelaskan tadi, integrasi antara IRMS konvensional, sensor bawaan, dan juga perangkat sistem informasi sensor yang ada, ini kita dapat mengurangi operational cost pada sebuah manajemen IT. Bagaimana caranya? Mungkin yang pertama itu bisa dengan efisiensi dalam pemeliharaan prediktif dan preventif yang didukung oleh data sensor dapat mengurangi kebutuhan untuk pemeliharaan yang biasanya lebih mahal dan memakan waktu. Yang kedua itu ada optimalisasi sumber daya di mana data yang diperoleh dari sensor dapat digunakan untuk mengoptimalkan penggunaan daya dan pendinginan sehingga mengurangi biaya energi. Yang kedua itu pengurangan downtime, di mana dengan pemantauan dan analisis real time, potensi masalah dapat diidentifikasi dan diatasi sebelum menyebabkan downtime yang lebih mahal. Yang keempat, ada peningkatan efisiensi operasional di mana itu bisa mengotomatisasi banyak proses pengawasan dan pemeliharaan sehingga dapat mengurangi beban kerja staf IT. Yang kelima itu ada pengambilan keputusan yang lebih baik dengan analitik dan pelaporan. Di sini kita bisa membuat keputusan lebih baik terkait investasi perangkat keras, pengelolaan sumber daya, dan juga strategi jangka panjang. Jadi kesimpulannya, integrasi IRMS konvensional, sensor bawaan, dan perangkat keras IT, dan sistem informasi tidak hanya memberikan visibilitas yang lebih baik terhadap kinerja dan kondisi infrastruktur IT, tetapi juga memungkinkan pemeliharaan yang lebih efisien, pengurangan biaya energi, dan pengambilan keputusan yang lebih baik. Semua itu juga berkontribusi pada pengurangan biaya operasional secara keseluruhan dalam manajemen TI. Mungkin seperti itu. Boleh. Yuk lanjut lanjut. Ada 8 ya urutannya ya. Iya, Cang. Aku yang buka. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok A8 dari mata kuliah Tata Kelola Teknologi Informasi. Sebelum kami mulai, mungkin izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Satria Binfana Radya dengan NIM akhir 1052. Saya Hikmatul Kamila dengan NIM akhir 1011. Saya Ganza Wetanana Dilva dengan NIM 4 yang terakhir 1030.
Masuk gak? Oke. Selanjutnya kami akan menjelaskan mengenai analisis manajemen resiko teknologi informasi dan penerapan pada dokumen manajemen sistem di PT Jabar Telematika Jatel. Mungkin kami mulai terlebih dahulu mengenai objek yang kami ambil, yaitu PT Jabar Telematika atau Jatel yang merupakan anak perusahaan PT Jasa Sarana BUMD pemerintah Provinsi Jawa Barat yang bergerak di bidang infrastruktur. Nah, Jatel ini mengembangkan layanan akses internet berkecepatan tinggi, jaringan komunikasi data terintegrasi, dan payment switching. Jatel juga memiliki produk teknologi informasi untuk mendukung operasional perusahaan untuk mengelola informasi dan dokumen. Jatel menerapkan sistem manajemen dokumen arsip elektronik dengan aplikasi dokumen elektronik atau ADEL dan naskah dinas elektronik. Sistem ini meningkatkan nilai informasi dan mengawasi distribusi serta disposisi dokumen, meningkatkan nilai dan juga meningkatkan nilai bisnis Jatel. Baik, melalui penjelasan perusahaan tersebut, terdapat tujuan dari penelitian ini. Yang pertama yaitu penelitian ini bertujuan untuk melakukan proses analisis manajemen risiko teknologi informasi pada dokumen manajemen sistem arsip elektronik, aplikasi dokumen elektronik atau ADEL, dan juga naskah dinas elektronik atau disingkat jadi Nadin di Jatel. Kemudian yang kedua yaitu menganalisis risiko yang terjadi pada dokumen manajemen sistem aplikasi elektronik ADEL dan juga naskah dinas elektronik atau Nadin arsip elektronik di Jatelnya. Dan yang terakhir yaitu untuk menghasilkan analisis manajemen risiko teknologi informasi pada dokumen manajemen sistem aplikasi dokumen elektronik ADEL dan juga naskah dinas elektronik Nadin arsip elektronik di Jatel. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, yang selanjutnya yaitu penerapan IT risk management. Jadi yang pertama kita analisis resiko terlebih dahulu. Jadi analisis resiko ini dilakukan untuk menentukan frekuensi terjadinya resiko pada dokumen manajemen sistem arsip elektronik, yaitu dalam artikel ini yaitu aplikasi dokumen elektronik dan juga naskah dinas elektronik di perusahaan Jabar Telematika. Selain itu, untuk analisis ini juga bertujuan untuk mengukur seberapa besar dampak yang dihasilkan apabila risiko tersebut kemungkinan terjadi. Yang selanjutnya yaitu risk treatment. Jadi untuk pada PT Jabar Telematika ini mengambil tindakan untuk mengatasi risiko yang telah teridentifikasi pada aplikasi dokumen elektronik atau ADEL dan juga pada naskah dinas elektronik ataupun Nadin, terutama terutama untuk yang memiliki medium level of risk. Salah satu strategi perlakuan risiko yang tepat untuk mengatasi masalah di perusahaan Jabar Telematika ini yaitu dengan metode risk prevention atau pencegahan risiko. Yang terakhir yaitu risk evaluation. Jadi tahap terakhir ini risiko yang telah teridentifikasi tadi itu dievaluasi untuk menentukan apakah risiko tersebut dapat ditoleransi atau tidak berdasarkan mengacu pada level of risk atau tingkatan risiko. Hasil dari evaluasi ini nanti dikategorikan menjadi 3 tingkatan yaitu low, medium, dan high sesuai dengan matriks evaluasi risiko yang digunakan. Selanjutnya, Baik, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan terkait kelebihan dan juga kekurangan artikel ini. Jadi untuk kelebihan yang pertama adalah membahas analisis manajemen risiko TI pada sistem manajemen dokumen di PT Jabar Telematika secara komprehensif. Jadi maksudnya adalah dalam artikel ini manajemen risiko pada PT Jabar Telematika dijelaskan secara rinci sesuai dengan tahapan sebelumnya. Nah, dalam analisis tersebut mengidentifikasi beberapa faktor risiko yang dapat mempengaruhi sistem. Dan juga dalam artikel ini disajikan informasi bahwa terdapat 4 ancaman yang dapat menyebabkan kemungkinan terjadinya attack pada sistem manajemennya.
Kemudian kelebihan yang kedua adalah penyajian dengan gambar membantu dan memudahkan dalam memahami isi artikel. Jadi di dalam artikel ini poin-poin yang penting seperti tahapan, penelitian sistematik risiko manajemen TI dan juga diagram analisisnya itu disajikan dengan bentuk gambar. Kemudian selain itu juga ada data lain yang disajikan dengan menggunakan tabel sehingga data-datanya itu menjadi lebih rapi dan memudahkan ketika membaca dan juga memahami isinya. Dan kelebihan yang terakhir adalah menjelaskan contoh aplikasi sistem manajemen dokumen yang digunakan PT Jabar Telematika yaitu ADE dan juga Nadine secara rinci. Jadi dalam artikel ini dijelaskan secara rinci mengenai ADE dan juga Nadine, yang mana ADE dan Nadine ini merupakan alat elektronik yang dirancang untuk meningkatkan kualitas informasi dan juga menata alur informasi, serta dokumen-dokumen yang ada di PT Jabar Telematika. Selain itu juga dijelaskan mengenai fitur-fitur yang ada pada keduanya, yang berfungsi untuk pengelolaan dokumen seperti pencarian dokumen, penyimpanan dokumen, manajemen akses dokumen, dan lain-lain yang berkaitan dengan dokumen di PT ini. Kemudian untuk kekurangannya yang pertama adalah metodologi atau tahapan analisis manajemen risiko TI tidak dijelaskan secara terperinci. Jadi dalam artikel ini metodologinya tidak dijelaskan sehingga akan mempengaruhi tahapan dalam proses analisis manajemen risiko TI pada PT Jabar Telematika. Dan kekurangan yang terakhir adalah upaya mitigasi atau tindak lanjut yang teridentifikasi belum dijelaskan. Dalam artikel ini terkait penanggulangan risikonya yang terjadi pada PT Jabar Telematika hanya disajikan data dalam bentuk tabel, baik itu tindakan penanggulangan dari pihak PT Jabar Telematikanya sendiri maupun rekomendasi tindakan dari si peneliti atau penulis, tapi tidak dijelaskan tindakan mana yang perlu diambil oleh PT Jabar Telematika. Mungkin itu saja dari saya, bisa dilanjutkan oleh Mas. Baik, jadi saya akan menjelaskan kesimpulan. Jadi dalam paper penelitian ini ada beberapa kesimpulan. Yang pertama adalah proses manajemen dari resiko teknologi informasi ini dilakukan dengan 3 tahap yang sudah dijelaskan pada sesi sebelumnya, yaitu ada risk identification, kemudian ada risk treatment, dan juga risk evaluation yang dilakukan pada 2 sistem yang akan diterapkan, yaitu sistem ADEL dan juga sistem Nadine pada PT Jabar Telematika. Kemudian setelah dilakukan tahap risk identification dan risk assessment, maka dapat diambil ada 13 klasifikasi dari risk teknologi informasi yang kemungkinan akan bisa terjadi pada sistem yang ditetapkan, yaitu ADEL dan Nadine. Ke-13 risiko itu contohnya ada external attacks, kemudian ada network agent, kemudian ada sistem crash, dan ada abuse of chain of trust. Kemudian dari klasifikasi tadi juga akan diklasifikasikan lagi berdasarkan dengan sumber daya TI. Apakah risiko tadi termasuk dalam yang menyerang application, kemudian apakah information, kemudian juga apa menyerang infrastruktur, dan menyerang faktor people-nya. Kemudian dalam penyelesaian masalahnya, PT Jabar Jabar Telematika atau PT Jatel ini akan menyampaikan deskripsi mengenai penyelesaian masalah-masalah risiko yang sudah diklasifikasikan pada tahap risk identification dan risk assessment. Jadi secara garis besar untuk kesimpulan paper ini, artikel ini membahas analisis manajemen risiko TI pada sistem manajemen dokumen elektronik di PT Jabar Telematika atau Jatel. Kemudian penelitian ini berhasil mengidentifikasi, mengevaluasi, dan juga memberikan perlakuan atau penanganan terhadap risiko pada sistem ADEL dan juga Nadine. Penyajian data menggunakan gambar dan menjelaskan analisis
resiko secara rinci. Namun, strategi untuk mitigasi resiko ini belum diuraikan secara detail, baik dari peneliti maupun juga dari PT Jabar Telematika atau PT Jadal. Mungkin itu yang bisa kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Jikalau ada pertanyaan mohon disampaikan. Terima kasih. Aku mau tanya yang bagian risk evaluation dong. Ya, jadi itu kan di tahap evaluasi, kalau misalnya sebuah resiko ini udah teridentifikasi, evaluasi tersebut dapat ditoleransi atau berdasarkan level of risk ya. Mungkin bisa dijelasin kategori sebuah resiko ini dapat ditoleransi atau enggaknya, selain dari level of risk itu seperti apa sih? Kayak gitu. Namanya Nabila Enjani NIM 1049. Terima kasih. Ya mungkin izin untuk berdiskusi sebentar ya. Mungkin izin menjawab untuk pertanyaan dari Nabila tadi ya. Jadi kan untuk risk evaluation tadi ada level of risk yang bisa dikategorikan medium dan low. Itu juga salah satu mengidentifikasi apakah masalah tersebut bisa tergolong eh, eh, rendah atau tinggi itu. Tapi dalam risk evaluation yang dilakukan oleh PT Jadal ini juga pakai beberapa keterangan resiko. Misal ada resiko R7, database failure, kemudian R1, external attack, dan sampai R13, disgruntled employee. Jadi berdasarkan R1, R2, R3, dan R4 sampai R seterusnya itu akan ditampilkan dalam bentuk tabel apakah masalah ini mengandung beberapa R tersebut atau tidak. Jika R, jika dalam suatu masalah itu mengandung beberapa R yang cukup banyak, maka kategori risk atau resiko yang dihadapi itu tergolong tinggi. Namun pada masalah di mana R-nya itu hanya sedikit dan tergolong mudah, maka resiko tersebut bisa dikategorikan sebagai kategori yang rendah. Mungkin seperti itu. Ada yang bisa menambahkan? Oke, terima kasih jawabannya. Udah cukup menjawab kok. Oh, oke. Terima kasih juga untuk pertanyaan. Sepertinya udah ini, Cang. Apakah bisa lanjut? Oke, karena tidak ada respon dari Cang, mungkin saya tutup saja presentasi kelompok A8. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, lanjut. Loh, ini kelompok A8 dah. Yang tadi kelompok berapa? Yang tadi A8. Oh, ini tipe ya berarti ya, poster ya. Sekarang A9 ya? Oh iya.
Oke, lanjut, lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok A9. Perkenalkan untuk anggota kelompok kami, saya sendiri Zara Hilmi dengan NIM akhir 1073, kemudian ada Reka Ananda dengan NIM akhir 1019, ada Dini Indriani dengan NIM akhir 1040, dan Ayu Andrinova dengan NIM akhir 1065. Jadi di sini kita akan mempresentasikan mengenai hasil review artikel kami yang bertopik IT Resource Management yang berjudul Evaluasi Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi atau IT Resource Management dengan menggunakan framework COBIT-5 dengan objek penelitian yaitu PT Infomedia Nusantara. Oke, jadi langsung ke penelitian. Dilakukannya penelitian ini adalah yang pertama untuk menilai kapabilitas dari pengelolaan sumber daya TI pada PT Infomedia Nusantara. Kemudian juga untuk mengidentifikasi kesenjangan atau gap dari kapabilitas tersebut. Dan yang terakhir adalah untuk memberikan rekomendasi perbaikan dari kegiatan evaluasinya. Kemudian dilanjutkan dengan metode penelitian yang digunakan dalam melakukan evaluasi sumber daya TI di PT ini adalah dengan metode kualitatif yang bertujuan untuk memahami fenomena sosial dari kacamata atau sudut pandang responden dari penelitian ini, yaitu pekerja PT Infomedia Nusantara. Kemudian di sini juga menggunakan studi literatur sebagai referensi, dan kemudian proses pengumpulan data itu dilakukan melalui wawancara dan juga observasi kepada para pekerja, dan data tersebut akan diproses menggunakan framework COBIT-5 untuk menggali permasalahan dalam perusahaan serta menentukan objek penelitian. Jadi PT Infomedia Nusantara ini memanfaatkan teknologi informasi seperti COBIT-5 tadi untuk membantu perusahaan dalam mencapai tujuan-tujuannya. Untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Untuk hasil penelitian, untuk dari PT Infomedia Nusantara sendiri memakai COBIT-5 digunakan dalam menghubungkan pemanfaatan sumber daya, teknologi informasi, dan pengelolaan risiko dengan mengelola sumber daya TI fokus pada 4 subdomain IDM 04, AP07, BA109, dan DS01. Di mana IDM 04 ini respondennya berasal dari General Manager dan IT Infrastruktur, bertindak sebagai Chief Information Officer, dan memiliki status responsible. Berdasarkan hasil observasinya, proses pengoptimalan sumber daya TI pada pada PT ini diterapkan sesuai dengan COBIT-5 di IDM 04 dengan evaluasi, pengarahan, dan pengawasan manajemen sumber daya. Kemudian selanjutnya ada AP07, di mana respondennya berasal dari General Manager dan IT Infrastruktur serta Deputy General Manager Human Resource, bertindak sebagai Chief Information Officer dan Head Human Resource dengan status responsible. Berdasarkan hasilnya, pengoptimalan sumber daya TI di PT diterapkan sesuai dengan COBIT-5 di APO07.
dengan mengelola manajemen karyawan, mengidentifikasi pengelolaan kompetisi, mengevaluasi kinerja karyawan, merencanakan serta mengawasi TI dan bisnis pada SDM, dan mengatur kontrak karyawan. Kemudian BA109 yang menjadi responden adalah General Manager dan IT Infrastruktur yang berperan sebagai Chief Information Officer dan memiliki status accountable. Tingkat kapabilitasnya mencapai level 3, established process yang menunjukkan bahwa pengelolaan aset TI ini efektif mencapai tujuan dengan mencatat dan mengidentifikasikan aset, mengolah aset penting, mengelola siklus hidup aset, mengoptimalkan biaya aset, dan mengelola lisensi aset. Kemudian ada DSS 01, di mana tingkat kapabilitasnya mencapai level 3, menunjukkan bahwa proses pengolahan operasional TI-nya ini mengelola insiden dan masalah dengan cepat, serta menjaga infrastruktur TI agar selalu berfungsi optimal. Untuk capability level, ini proses analisis tingkat kapabilitas bertujuan untuk mengukur atau menilai capaian dari tiap proses dalam hal proses dari IDM 07, APO 07, BA 109, dan DSS 07. Ini mengevaluasi kapabilitas pengolahan sumber daya di PT Infomedia Nusantara. Didapat dari hasil bahwa PT Infomedia Nusantara, proses pengolahan operasional TI mencapai level 3 dari level target yaitu 4, di mana terdapat gap sebesar 1 level. Mungkin dari hasil penelitian cukup, bisa dilanjutkan. Nah, kelebihan dari evaluasi penggunaan sumber daya teknologi informasi ini dengan menggunakan framework Covid Web, studi kasus PT Infomedia Nusantara yaitu membahas topik yang relevan dan penting saat ini, yaitu evaluasi tata kelola sumber daya teknologi informasi di perusahaan. Nah, memberikan rekomendasi spesifik dan dapat ditindaklanjuti oleh perusahaan dan kontribusi dalam pengembangan manajemennya. Lanjut. Baik, setelah tadi ada kelebihan, di sini juga ada kekurangan. Setelah kami baca dan pahami, artikel ini memiliki 2 kekurangan. Jadi yang pertama, yaitu jangkauan waktu terbatas sehingga tidak dapat menangkap dinamika pengelolaan sumber daya TI perusahaan dari waktu ke waktu. Nah, jangkauan waktu terbatas ini berarti bahwa periode waktu yang digunakan untuk mengamati, menganalisis, atau mengevaluasi itu singkat atau terbatas. Lalu yang kedua, yaitu kurang membahas implikasi teoritis dan praktis dari temuan penelitian. Mungkin bisa dilanjut. Mungkin selanjutnya untuk yang terakhir, secara keseluruhan penelitian ini menunjukkan bahwa PT Infomedia Nusantara telah mencapai capability level pada subdomain EDM 04 atau Integrated Estimation, lalu AP007 atau Management Research atau PAI, lalu Management berdasarkan kerangka kerja Public Price. Namun, terdapat satu gap level antara kedua saat ini dengan target capability level 4 yang diinginkan oleh perusahaan. Untuk mengatasi gap tersebut, rekomendasi yang diberikan oleh penulis ini yaitu berfokus pada pembuatan dokumentasi pengukuran proses dan juga menetapkan kontrol ataupun kontrol limit yang jelas untuk setiap subdomainnya. Dan utamanya tentunya agar perusahaan ini dapat meningkatkan kemampuan pengelolaan sumber daya teknologi informasi hingga mencapai level 4 yang menjadi target perusahaan. Sekian dari kelompok kami, kurang lebih mohon maaf jika ada pertanyaan dipersilakan.
Terima kasih nih dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin bisa lanjut ya, teman-teman. Yes, kelompok terakhir. Karena mungkin cukup ya waktunya ya. Kelompokku sendiri. Sebentar. Ayo, teman-temanku mana ini? Kawan-kawan. Ini Halo, cek, cek. Baik, mungkin saya akan memulai dari kelompok A7 di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Di sini kami akan mempresentasikan kepada teman-teman tentang jurnal yang sudah kami baca dan juga review gitu ya, yaitu mengenai strategi value delivery proses pada pemasaran digital di sektor publik gitu ya. Jadi untuk mungkin intermezzo sedikit tentang apa itu IT value delivery. Jadi IT value delivery itu adalah mengoptimalkan mengembangkan teknologi untuk menambah nilai gitu ya, atau menyebarkan nilai kepada target pasar dari suatu perusahaan atau organisasi gitu ya. Dan selanjutnya adalah apa yang akan kita bahas di poster kali ini, yaitu adalah mengenai
untuk mengetahui gitu bagaimana proses organisasi terutama di sektor publik untuk menyampaikan nilai mereka gitu atau value dari delivery prosesnya itu bagaimana. Nah, di sini penelitian kami adalah salah satu instansi pemerintah eselon 2 di lembaga administrasi negara gitu ya. Dan di sini kita menggunakan aplikasi bukan kita sebenarnya, tapi peneliti di sini menggunakan aplikasi Invent Social Media Analytic gitu ya. Untuk menganalisis media sosialnya. Lalu kemudian akan dilanjutkan oleh teman saya, monggo. Oke, baik. Untuk penelitian kami yang berjudul Strategi Value Delivery Process pada pemasaran digital di sektor publik, ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana proses pemasaran digital pada organisasi sektor publik dilakukan dan juga untuk mengetahui bagaimana organisasi sektor publik menyampaikan nilai atau value delivery process melalui proses pemasaran digital khususnya melalui platform media sosial. Selanjutnya, penelitian ini juga bertujuan untuk menentukan strategi yang paling tepat bagi organisasi publik dalam menyampaikan nilai. Proses pemasaran digital yang diteliti dalam penelitian ini dilakukan pada instansi salah satu lembaga administrasi negara, dan untuk mengetahui proses pemasaran digitalnya itu dilakukan menggunakan aplikasi Invent Social Media Analytics. Dan hasil dari analisis tersebut ditemukan bahwa proses pemasaran digital melalui media sosial belum benar-benar dilakukan dengan efektif dan juga optimal. Mungkin untuk selanjutnya boleh dilanjut oleh rekan saya. Oke, baik. Selanjutnya adalah mengenai metode penelitian yang digunakan pada penelitian kali ini, gitu ya. Jadi penelitian ini bersifat deskriptif exploratory, gitu ya, dengan tujuan untuk memperoleh penelitian. Objek penelitian dalam artikel ini adalah value dari value-nya, gitu kan. Nah, tapi kalau misal teman-teman bertanya mengenai apakah termasuk kuantitatif atau kualitatif begitu ya. Jadi ini termasuk lebih ke arah kualitatif. Kenapa? Karena metode ini digunakan untuk memperoleh pemahaman gitu ya yang lebih dalam terhadap objek penelitiannya gitu. Jadi hasilnya bukan angka atau numerik tapi apa ya? Ibaratnya review gitu. Mungkin bisa dilanjut. Yang selanjutnya itu memasuki bagian kelebihan sama kekurangan dari artikel tersebut. Jadi yang pertama itu ada kelebihannya, yaitu tinjauan literaturnya itu komprehensif. Jadi artikel ini memberikan tinjauan literatur yang komprehensif atau menyeluruh mengenai konsep pemasaran sektor publik itu sendiri. Kemudian dengan menekankan pentingnya memahami kebutuhan pelanggan dan menciptakan nilai bagi pemangku kepentingannya. Kemudian yang kedua yaitu abstrak yang jelas. Jadi artikel ini dimulai dengan abstrak yang secara jelas menguraikan tujuan dari penelitiannya, kemudian fokus pada proses pemasaran digital dan penyampaian nilai dalam organisasi sektor publik melalui platform media sosial seperti Instagram. Kemudian yang ketiga yaitu diakhiri dengan memberikan rekomendasi. Jadi laporan ini diakhiri dengan rekomendasi bagi lembaga pemerintah yang bisa digunakan untuk mengoptimalkan kehadiran media sosial mereka demi penyampaian nilai yang efektif dengan menekankan pentingnya konten pendidikan, keterlibatan interaktif, dan komunikasi yang konsisten dengan masyarakatnya. Kemudian selanjutnya yaitu kekurangannya. Nah, artikel ini kurang membahas secara rinci mengenai keterbatasan metodologi penelitian yang digunakan, seperti tendensi bias dalam analisis proses hierarki analitis atau kendala dalam metode pengumpulan datanya. Kemudian yang kedua yaitu eksplorasi mengenai potensi pertimbangan etis atau implikasi penggunaan platform media sosialnya seperti Instagram itu penyampaian nilai dalam pemasaran sektor publiknya masih terbatas atau kurang, yang mungkin aja penting dalam memahami dampak yang lebih luas dari praktik pemasaran digital. Mungkin bisa di next. Kemudian ada hasil penelitiannya. Hasil dari analisis tersebut ditemukan bahwa proses pemasaran digital melalui media sosial belum benar-benar dilakukan dengan efektif dan optimal. Hal tersebut tergambar dari hasil analisis media sosial akun Instagram @puslatbang_PKASN yang menunjukkan nilai 1,0 post per bulan dan engagement sebesar 0,01 yang artinya masih rendah serta konten dinominasi oleh konten seremoni. Sehingga penulis menyimpulkan bahwa untuk membangun pemasaran digital yang efektif, instansi perlu memperkuat konten-konten edukasi, info program, dan konten tanya jawab. Selanjutnya akan dijelaskan teman saya.
Ini selanjutnya itu kesimpulan, di mana dari hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa Instagram itu merupakan platform media sosial yang paling efektif di pemasaran digital instansi pemerintah dibanding dengan Twitter dan juga Facebook. Menurut model AHP, jenis konten yang paling efektif yaitu konten edukasi, di mana konten edukasi ini dibalut dengan adanya informasi yang disampaikan mengenai program-programnya, lalu ada Q&A dengan para pendengarnya, dan itu dinilai memberikan engagement yang tinggi gitu loh. Lalu di pemasaran digital ini belum optimal ditunjukkan dengan nilai engagement yang rendah. Tadi kan yang sudah disebutkan di hasil penelitian, menurut Puslatbang _PKASN yang didominasi oleh konten seremoni yang kurang menarik. Untuk meningkatkan efektivitas instansi, pemerintah perlu memperkuat konten edukasi, informasi program, dan tanya jawab, serta memastikan konsistensi dari variasi unggahan untuk menarik perhatian dari keterlibatan pengikut atau followernya. Oke, baik. Mungkin itu tadi dari kelompok A7. Mungkin dari teman-teman apakah ada yang kurang dipahami atau ada yang ingin ditanyakan? Iya, baik. Apakah boleh ditutup, Ketua? Boleh. Ya, mungkin sekian dari kelompok A7. Terima kasih atas perhatiannya, teman-teman. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Ya, mungkin sudah dicukupkan. Atau mau lanjut kawan-kawan? Gak ada. Belum sholat guys. Udah sholat, ya udah silakan mandi. Tetap ya, oke, boleh leave kawan-kawan. Thank you ya, thank you.